Pemirsa, pengajuan nama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta oleh PKS tidak lantas membuat PKS langsung meninggalkan Anies Baswedan. Anies diberikan dua pilihan oleh PKS, yakni menjadi kader PKS atau maju Pilgub Jakarta dengan menggandeng Sohibul Iman sebagai wakilnya. Mengapa PKS mengeluarkan manuver politik seperti itu? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara PKS Muhammad Iqbal, Wasekjen PKB Saiful Huda, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, sudah bergabungkah Mas Huda, Mas Burhan? Sudah ya? Bang Iqbal sudah belum ya? Bang Iqbal belum, oke. Mas Huda dan Mas Burhan sudah ya? Kalau begitu sambil menunggu Bang Iqbal dari PKS ke Mas Huda dulu. Mas Huda, apakah PKB menilai sikap PKS yang akhirnya memberikan opsi kepada Anies Baswedan itu adalah sebuah sikap yang wajar, bisa dipahami karena posisi PKS, atau PKB sendiri juga bingung, merasa aneh dengan sikap PKS yang awalnya seperti hanya mendukung Anies Baswedan, kemudian sekarang mengajukan nama kadernya sendiri, kemudian memberikan dua opsi kepada Anies? Ya, yang wajar saya kira rekomendasi PKS jatuh kepada kader sendiri dan itu sangat wajar. Saya kira hal yang sama mungkin di tempat yang lain bisa dilakukan juga oleh PKB. Jadi kita bisa memahami dan mengerti bagaimana PKS lalu mendorong Mas Sohibul Iman untuk maju di dalam kontestasi di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira PKS sudah menghitung ya secara politik kenapa mengajukan Mas Sohibul Iman. Feeling saya ini bagian dari menempatkan Mas Iman. Kalau misalnya koalisinya bareng dengan Mas Anies, tentu pasti mengambil posisi sebagai wakil gubernur dan Ya, Mas Huda. Mas Anies. Kita lihat, halo Mbak. Ya, tadi sempat terputus sedikit tapi sekarang sudah sambung lagi. Silakan dilanjutkan. Ya, saya kira tidak ada yang aneh saya kira karena pasti teman-teman PKS sudah menghitung posisi Mas Iman, Sohibul Iman akan ditempatkan di mana. Nah, pada konteks ketika bisa membuat poros dengan Mas Anies, pasti saya kira akan menempatkan Mas Iman sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Jadi ini pilihan yang saya kira realistis dan nggak ada masalah menurut saya. Dan bagi saya sendiri, manuver PKS yang mengusung Mas Sohibul Iman saya kira menurut saya pilihan yang terbaik hari ini. Oke, tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. PKS belakangan mengatakan ada dua opsi yang diberikan kepada Anies. Yang pertama, Anies menjadi kader PKS untuk kemudian nanti diusung sebagai bacagub gitu ya dari PKS, atau Anies berpasangan dengan Sohibul Iman. Nah, ketika muncul dua opsi ini, apakah ini mulai mengherankan buat PKB? Ya, semestinya kalau itu jadi opsi, saya kira tidak perlu dipublis sebenarnya. Jadi itu cukup lobby berdua dengan Mas Anies, dengan petinggi PKS, apakah mau jadi kader atau tidak gitu. Memang yang nggak pas ketika itu disampaikan secara publis. Tapi pilihan terakhir kan akhirnya mendorong Mas Sohibul Iman. Saya kira ini pilihan yang saya kira pas lah. Gitu. Oke. Dan Anda sempat mengatakan bahwa PKB itu tidak setuju kalau Anies menjadi kadernya PKS. Tapi kalau Anies berpasangan dengan Sohibul, oke bolehlah gitu. Kenapa tidak setuju, langsung tidak setuju dengan opsi yang pertama, Mas Huda? Bukan, itu konteksnya sebenarnya muncul wacana dari PKS saat bersamaan. Semestinya kalau sudah menetapkan Mas Sohibul Iman sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, saya kira tidak tepat kalau kemudian saat yang sama menyampaikan opsi antara Mas Anies mau gabung sebagai kader PKS atau tidak. Itu aja. Timing yang tidak pas dan tawaran yang secara publis itu yang menurut saya tidak tepat. Sekali lagi, tawaran terhadap Mas Anies semestinya itu bersifat personal, tidak perlu disampaikan di depan publik. Oke,
Baik, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, sikap PKS yang terkesan ya, ini baru terkesan saja tapi belum meninggalkan ternyata. Terkesan mau meninggalkan Anies jika Anies dalam tanda kutip tidak mau nurut dengan opsi yang diberikan PKS. Apakah dapat dibaca sebagai gertakan PKS ke Anies? Ya, saya kira sah-sah saja ya kalau ada pihak yang menafsirkan bahwa manuver PKS ini bagian dari gertak sambal kepada Anies, terutama untuk menaikkan posisi tawar terkait dengan PKS yang selama ini mengusung Anies Baswedan tanpa reserve. Jadi sejak 2017 PKS mengusung Anies Baswedan, tidak satupun kader PKS yang dipinang oleh Anies sebagai cawagup. Yang dipilih adalah kader Gerindra saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Dan ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur terpilih, yang dipilih sebagai penggantinya lagi-lagi juga kader Gerindra, Riza Patria. Di 2024 kembali PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan lagi-lagi wakil presidennya bukan dari PKS tapi ketumnya Mas Saiful Huda. Dan ini ibarat PKS sedang mencoba menaikkan posisi tawar, kira-kira dengan mengatakan kalau masih melihat PKS sebagai variabel penting dalam konteks Pilkada Jakarta, satu, Anies silahkan memilih cawagup dari partai lain, tetapi Anies harus di PKS-kan. Nah, yang kedua, ya Anies melirik PKS sebagai cawagupnya. Nah, ini dari sudut pandang PKS sangat masuk akal, tetapi dari sudut pandang elektoral belum tentu, Zilvia. Karena basis Anies dengan basis kader atau konstituen PKS itu beririsan. Jadi kalau misalnya Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, dengan Syaihu, dengan Mardhani Alisera, itu secara elektoral tidak punya nilai tambah. Karena keduanya berasal dari entitas politik yang sama. Jadi kalau misalnya Anies pengen menang, justru harus mencari tokoh yang punya daya ungkit elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan itu bukan, mohon maaf, bukan kader dari PKS. Tetapi mungkin ya, setidaknya dari survei saya bulan lalu ya, Ahmad Sahroni cukup lumayan itu, terutama di wilayah Jakarta Utara. Tapi lagi-lagi ini kan PKS sedang menaikkan posisi tawar. Kalau misalnya PKS tidak dilirik oleh Mas Anies sebagai cawagupnya, ya menurut saya bukan tidak mungkin PKS akan bermanuver lebih jauh. Misalnya melirik Ridwan Kamil sebagai pasangan untuk berlaga di Jakarta nanti. Oke, Mas Burhan, sikap PKS ini kan muncul setelah minggu lalu kita dengar dari Presiden PKS Ahmad Saiku yang mengatakan ada tawaran kursi cawagup dari koalisi Prabowo. Apakah Mas Burhan melihat ada relevansinya nih, ada kaitannya nih antara tawaran yang minggu lalu dengan sikap PKS yang sekarang? Saya kira ada kaitannya ya. It takes two to tango. Jadi pada satu sisi koalisi Indonesia Maju membutuhkan PKS, terutama dalam kerangka untuk mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta nanti. Di sisi lain PKS sedang meminta lebih dari dukungan kepada Anies selama ini. Jadi menurut saya ada relevansinya itu. Satu sisi memang ada keinginan dari sebagian elit koalisi Indonesia Maju untuk melirik PKS sebagai pendamping mungkin Ridwan Kamil ya. Tapi di sisi lain PKS juga sedang tanda kutip ya meminta sesuatu yang dalam politik wajar ya, yaitu take and give. Karena selama ini sudah mendukung Anies, maka PKS merasa ya wajar mengajukan kadernya sebagai calon wakil Anies. Dan kalau misalnya tidak diikuti, ya bukan tidak mungkin PKS akan berpindah ke lain hati. Oke, baik. Mas Burhan dan Mas Huda, sekarang Bang Iqbal, juru bicara PKS sudah bergabung dengan kita. Bang Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum semuanya. Oke, Bang Iqbal, PKS ini lagi viral hari ini, Bang Iqbal. Jadi, Bang Iqbal langsung saja, apakah PKS ini benar tidak sedang menggertak Anies dan juga parpol lain yang punya minat mengusung Anies di Jakarta? Ya kalau tetap menginginkan dukungan PKS untuk Anies, PKS harus menjadi partnernya Anies, harus menjadi wakilnya Anies. Apakah itu yang sedang diusahakan oleh PKS?
Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Munculnya nama Pak Sohibul Iman bukan berarti kami tidak mendukung Pak Anies, karena untuk jadi calon gubernur itu dan pilkada itu ada calon gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, kami hanya memiliki 18 kursi. Untuk maju itu 22 kursi, tentu saja kami memerlukan partner lain. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain karena kami tidak bisa maju sendiri. Sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon gubernur. Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil gubernur. Kira-kira begitu. Oke. Tapi bersiap-siapnya ini yang disodorkan adalah Pak Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur ya, bukannya bersiap-siap sambil menunggu Pak Anies dapat tiket dari parpol lain, Pak Sohibul disiapkan sebagai bakal cawagupnya Pak Anies. Karena ini berbeda nih, Bang Iqbal. Siap-siapnya lebih kemana? Sebetulnya niat utama PKS yang mana ini? Ya, karena pemilunya masih dinamis, lebih 2 bulan lagi ya, tentu saja kami mengantisipasi segala berbagai macam situasi. Karena tadi dalam pilkada bisa aja ada operasi politik, ada manuver politik yang mengakibatkan Pak Anies nggak bisa berlayar. Dan kami tentu saja sebagai partai politik tentu saja harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jadi Pak Sohibul Iman adalah seorang senior, mantan presiden partai, mantan wakil ketua DPR RI, alumni Jepang, mantan rektor, tentu saja sosok yang sangat kompeten untuk di Jakarta. Oke. Mas Huda, ada kekhawatiran dari PKS Mas Anies tidak bisa berlayar, tidak bisa mendapatkan tiket untuk maju di Jakarta. Bukankah sejauh ini PKB melalui DPW-nya itu sudah mengusulkan nama Anies, sudah menyatakan dukungan kepada Anies. Dan kalau memang PKS serius ingin mendukung Anies juga, sudah 2 partai sebetulnya yang menyatakan keinginan untuk mendukung Anies secara serius. Jadi apakah PKB melihat ada hambatan besar untuk Mas Anies sampai bisa tidak jadi maju di Pilgub Jakarta? Nah, itu Mas Iqbal yang paham saya kira. Terkait dengan ada opsi-opsi skenario yang sangat pahit, Mas Anies nggak bisa maju. Tapi saya kira terjawab ya, tadi diskusi kita, proposal Mas Iqbal saya kira clear, dan sebagaimana analisa yang tadi kita diskusikan, saya merasa PKS mengusung Mas Sohibul Iman clear sebagai kader. Partai harus begitu, menyiapkan kader untuk maju dalam berbagai kompetisi. Dan tadi disampaikan proposal pertamanya untuk disandingkan dengan Mas Anies. Nah, pada konteks itu saya kira wajar, saya kira PKS sebagai pemenang di Jakarta, dan saat yang sama membaca politik secara realistis, karena pilkada memang soal sosok, tidak hanya soal mesin partai. Saya kira ideal itu Mas Anies sama Mas Sohibul Iman, saya kira ideal untuk berkompetisi. Cocoknya ini sudah sikap resmi dari PKB belum nih? Apa baru dari seorang Mas Huda nih? Nah, kalau PKB memang masih ada proses yang harus tahapan yang harus dilalui. Kebetulan baru teman-teman DPW PKB Jakarta yang mengusulkan Mas Anies, nanti akan digodok di Despilkada DPP, ada proses politik di situ, nanti ada penugasan untuk membangun koalisi siapapun yang akan ditunjuk, kemudian ada pleno berikutnya dan baru akan merekomendasikan siapa PKB. Tapi sejauh ini PKB tidak setuju ya dengan opsi kalau Anies di PKS kan? Opsi teman-teman Mas Iqbal udah cocok gitu, saya kira. Sudah ngusung kader sendiri itu terbaik gitu. Mas Huda tidak mau jawab ini. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas lagi, Bang Iqbal. Tadi kita
sudah bahas ini, apakah sebetulnya manuver PKS hari ini itu ada kaitannya dengan tawaran kursi Cawagup yang dilayangkan oleh koalisi Prabowo? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.